Nah, perannya BPJS 1 ini apa, Kak? Jadi perannya BPJS 1 ini adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta yang membutuhkan informasi kita di rumah sakit. Rumah sakit kita yang kerjasama, Oke. yang mitra dengan BPJS Kesehatan, poster kita terpampang nyata nih. Jadi ada di 5 titik dia di rumah Oke. sakit. Closing statement dari saya, kita tidak bisa menjanjikan cuaca cerah bagi peserta, tapi kita bisa berjanji untuk membawakan payung untuk mereka. Halo Sobat JKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dani dalam Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang paling cantik nih kayaknya ya dari beberapa episode kali ini. Halo, selamat sore Kak. Sore Kak Dani. Ini saya panggilnya siapa nih Kak? Siapa nih? Oh boleh, nama saya Novita Endingtia. Saya boleh dipanggil Novi atau Vita atau Ayu, bebas saya. Kita panggil Kak Ayu aja karena wajahnya yang Ayu ini sesuai dengan namanya gitu ya Kak ya. Siap, boleh. Nah Kak, ini kan kalau kita nggak kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh mungkin dikenalkan dirinya di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang ini sebagai apa dan tugasnya apa? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Dani. Jadi teman-teman atau Sobat JKN yang bisa dijemput gitu ya Mbak ya. Di sini saya Novita Ayuning Tias. Saya di sini sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Panjang banget ya Mbak. Panjang banget. BP3RS. Oke, jadi kita singkat aja. Kita ada rebranding namanya BPJS 1, yaitu BPJS Siap Membantu gitu. BPJS Siap Membantu. Nah, perannya BPJS 1 ini apa, Kak? Jadi perannya BPJS 1 ini adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta yang membutuhkan informasi kita di rumah sakit. Oke. Jadi nomor kita nih ada Mbak di rumah sakit gitu. Tampangnya itu ditampilkannya dalam bentuk apa Mbak? Poster atau? Jadi kita di rumah sakit kita yang kerjasama, yang mitra dengan BPJS Kesehatan, poster kita terpampang nyata nih. Jadi ada di 5 titik dia di rumah sakit. Jadi ada yang pertama mungkin di IGD ya, mungkin untuk yang pertama, lalu di lobi, lalu di tempat pendaftaran, di apotik, lalu yang terakhir di lab. Oke, di 5 titik itu di 5 titik itu wajib. Peserta JKN yang sedang melakukan pelayanan kesehatan itu kalau semisal mereka membutuhkan informasi atau pengaduan itu bisa menghubungi nomor yang tercantum begitu ya Mbak? Boleh, iya. Oke, luar biasa sekali. Nah kemudian ini Mbak, kalau semisal teman-teman dari petugas BPJS 1 itu yang ada di rumah sakit itu ya Mbak ya, itu apakah tugasnya itu onsite ataukah memang pelayanannya itu online ya Mbak ya? Jadi kita setiap hari memang mobile nih Mbak ke rumah sakit ya Kak. Jadi kita di sini ada, kalau di KJ Malang sendiri ada 10 BPJS 1 yang kita disebar ke 56 rumah sakit. Wah, wilayah Malang Raya. Luar biasa, 56 rumah sakit tapi petugasnya cuma 10 tuh gimana tuh Kak? Cara membaginya kira-kira itu Kak? Iya, kita memang sudah ada pembagian sendiri ya Kak ya. Jadi kita ada jadwalnya memang untuk keliling. Yang jelas kalau untuk rumah sakit di tipe A dan tipe B, kita hampir setiap hari ada di rumah sakit tersebut. Oke, berarti memang onsite ya kayak ada memang jadwal onsite dan juga jadwal yang mungkin kita bisa menghubunginya by phone seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, itu kalau kembali lagi nih ke jawaban kakak yang sebelumnya itu kan ada informasi di poster-poster yang ada di FKRTL atau FKTP sih Kak? Kalau untuk poster kita sebarnya hanya di FKRTL. Namun jangan khawatir, untuk di FKTP kita ada akrilik dan itu berbentuk barcode. Barcode-nya itu bisa di-scan dan akan muncul, misalkan kakak lagi berobat di puskesmas, salah satu puskesmas lah ya di sini. Lalu kakaknya butuh informasi atau untuk panduan untuk melakukan pelayanan di sana, itu bisa di-scan barcode-nya, namanya barcode-nya si pirang. Si pirang, bukan rambutnya yang pirang, tapi barcode-nya itu namanya inovasinya ya Kak ya? Iya, si pirang. Itu akan muncul petugas-petugas yang menangani untuk pengaduan di FKTP tersebut. Kita memang tidak onsite Mbak kalau di FKRTL. Kalau di
FKTP di sini, FKTP di sini ada 250-an ya. 250 lebih. Kita nggak mungkin ya kalau 10 orang kita untuk onsite di sana kan agak nggak mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak membatasi pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta JKN seperti itu ya. Betul sekali Kak Dani. Nah kira-kira nih Kak, kalau semisal dari Sobat JKN ingin menghubungi, misalkan dia ada pengaduan ataukah mungkin ada permintaan informasi, itu menghubunginya memang harus telepon ataukah bisa lewat WA atau seperti apa Kak? Boleh Kak, kita ada nomor kita yang didaftarkan di poster itu, kita ada telepon biasa dan kita juga bisa WA. Silakan, kita bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Iya. Itu bisa 24 jam atau jam berapa aja nih Kak untuk jam pelayanan di BPJS 1 itu? Oke, jadi sebenarnya kita kalau di poster nih Kak ya, kita nih bisa dihubungi itu di jam kerja, dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tapi juga nggak sedikit loh Kak yang hubungin di atas jam kerja itu. Ada ya? Ada. Berarti memang luar biasa pelayanan dari teman-teman BPJS 1. Terus kemudian nggak ini kan Kak ya, yang dibutuhkan oleh peserta kemudian yang dimintain informasi itu ya terkait pelayanan BPJS Kesehatan, bukan yang curhat-curhat pribadi ya Kak ya? Waduh, nggak sedikit ya Kak ya yang curhat ya. Waduh, ada nyelip-nyelip lah nih Kak ya. Iya, jadi kebanyakan sih memang ada Kak ya 1-2 mungkin itu yang curhat, tapi ya mungkin kita sebisa mungkin kalau memang sudah informasi yang didapatkan terkait JKN kita sudah tepat sasaran, oke kita cukup sudah. Ganti melayani peserta yang lain gitu ya Kak ya. Betul, harus bisa memanfaatkan waktu. Kemudian ini Kak Ayu, kalau semisal teman-teman dari petugas BPJS 1 sedang onsite di rumah sakit, kira-kira biar peserta itu, kita menyebutnya pasien, itu peserta JKN aja ya Kak ya? Karena kan mereka menggunakan JKN untuk berobat gitu ya. Itu adakah atribut atau sesuatu hal yang bisa dikenali oleh mereka nih? Oh kira-kira ini nih petugas BPJS 1 kayak gitu, kira-kira ada nggak Kak? Oh itu ya, ada dong gitu, sebentar ya. Jadi ini Kak, jadi kita tiap ke rumah sakit itu, kita tiap onsite ataupun kita keliling di sana, kita ada pakai rompi seperti ini. Rompi warna hijau sage, warna-warna yang memang lagi ngetren saat ini ya Kak ya. Betul. Dan di belakangnya sudah terpampang jelas bahwa ini adalah BPJS 1 siap membantu. Oke, jadi nanti peserta JKN, Sobat JKN kalau semisal sedang di rumah sakit atau di FKRTL, kemudian sedang melakukan pengobatan, pemeriksaan, melihat petugas BPJS 1, adakah kebutuhan informasi atau pengaduan, monggo bisa langsung menghubunginya gitu ya Kak ya. Nggak usah ragu karena petugas BPJS 1 siap membantu. Ya, kembali lagi ke pembahasan yang poster tadi, poster informasi. Itu di situ apakah memang yang dicantumkan informasinya itu hanya petugas BPJS 1 ataukah ada dari pihak rumah sakitnya Kak? Karena kan kalau misalnya yang kita ketahui peserta sebanyak itu, kalau misal ada keluhan, pengaduan dan juga permohonan informasi, itu kan tidak hanya kita saja nih yang mungkin bisa melayani gitu. Memang harus dibutuhkan sinergi dari rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian apakah memang ada sinergi dengan rumah sakit dan seperti apakah sinergi itu kira-kira Kak? Oke, tentu Kak kalau kayak gitu. Jadi di poster itu ada 2 foto ya. Jadi yang satu adalah foto kami sebagai BPJS 1 dan satu lagi ada dari foto dari petugas itu yang dari rumah sakit, namanya PIPP, yaitu petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Tentu yang ditanyakan ke kita itu tidak hanya melulu soal pelayanan JKN di rumah sakit, namun juga ada pertanyaan terkait bagaimana alur yang ada di rumah sakit, mungkin contoh sepele, mungkin letak radiologi ada di lantai mana, seperti itu juga ada teman-teman dari PIPP yang bersinergi dengan kita. Oke. Jadi peserta pun bisa menghubungi dari PIPP-nya sendiri secara langsung ataupun melalui saya. Nanti saya akan membantu untuk menjembatani. Misalkan ada pertanyaan seperti itu, kalau dari kami belum bisa menjawab, pasti kita akan tanyakan terlebih dahulu ke petugas PIPP, teman-teman PIPP, lalu akan kami sampaikan ke
peserta JKN. Oke, berarti memang selama ini ada sinergi yang baik ya Kak Ayu ya antara petugas BPJS 1 dan juga PIPPRS. Seperti itu ya Kak ya. Nah, kemudian selama ini nih Kak, kira-kira dari peserta JKN itu pengaduan atau permintaan informasi paling banyak itu tentang apa Kak? Jadi Kak Dani saat ini lagi digaungkan nih transformasi digital ya Kak ya. Jadi peserta yang sudah punya rujukan dari fase 1 untuk ke rumah sakit sekarang bisa dengan santai ambil antrian dari mobil JKN agar tidak berjubel nih di rumah sakit nih, ambil antrian dari pagi untuk mendapatkan kuota. Kita bisa mengakses pengambilan antrian dari mulai H-30 sampai dengan H-1. Oke. Gitu. Jadi datang langsung kita fingerprint atau face biometrik lalu langsung ke poli masing-masing. Gitu. Luar biasa, berarti antrian online itu merupakan salah satu inovasi yang luar biasa dari BPJS Kesehatan untuk peserta JKN. Kalau dulu kita mungkin flashback dari tahun-tahun lalu banget, itu kan peserta itu kalau semisal mau berobat itu harus ngantrinya dari pagi, dari subuh. Terus kemudian mereka ngantrinya itu biasanya pakai sendal-sendal. Kalau zaman dulu kan gitu ya Kak ya. Kalau sekarang kan cukup buka aplikasi Mobile JKN, ambil nomor antrian di situ. Kalau memang sudah ada rujukan dari FKTP juga memang sudah muncul di situ ya Kak ya, di aplikasi Mobile JKN. Oke. Nanti datangnya bisa mendekati waktu pelayanan gitu ya Mbak ya? Iya, jadi dari sudah kita mengambil antrian dari mobil JKN, lalu misalkan kita tinggal datang hamin 1 jam gitu aja. Lalu kita bisa melakukan check-in melalui aplikasi mobil JKN, lalu kita selanjutnya bisa face biometrik atau fingerprint. Oke, luar biasa memang pelayanan dari BPJS Kesehatan ini ya peserta JKN. Iya, dan untungnya antusias peserta pun sangat besar Mbak. Jadi mereka juga rasa ingin tahu untuk belajar. Pasti agak sulit ya awalnya ya. Jadi yang awalnya dari manual menjadi yang sekarang untuk pembelajaran agar memudahkan langkah-langkah melalui digital itu tadi. Ya, memang kita kalau tidak terbiasa ya memang akan sulit ya Kak ya. Tapi memang karena memang sudah zamannya digital ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Toh itu juga untuk kebaikan dan juga kemudahan dari peserta JKN begitu ya. Betul sekali. Nah, tadi Kak Ayu sempat membahas terkait dengan pelayanan ya Kak ya. Nah, bagaimana sih Kak kira-kira dari BPJS Kesehatan kira-kira untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas pelayanan atau mungkin kira-kira kalau misal ada peserta yang pengaduan itu kan bisa jadi sarana atau tools kita biar kita tuh bisa memperbaiki kira-kira apa yang kurang, bisa meningkatkan kualitas layanan begitu ya Kak ya. Nah mungkin ada hal yang dilakukan semacam program atau apa yang untuk memastikan itu Kak? Oke Kak Dani. Jadi untuk setiap pengaduan pasti kan kita akan terima, kita rekap, kita tampung seperti itu, dan akhirnya kita telusuri, kita tindak lanjut ke rumah sakit. Dan untuk menanggulangi keluhan ini untuk tidak terjadi berulang ya Kak ya keluhannya. Jadi kita di sini ada program namanya sibling Kak. Oke, sibling itu adalah supervisi, buktikan dan lihat langsung. Oke, jadi setiap kita ada onsite atau mobile di rumah sakit, kita tidak hanya duduk-duduk nih Kak di situ. Oke, jadi kita keliling, kita supervisi Kak, kita keliling, kita tanyain pesertanya bagaimana untuk pelayanan di sini, kita amati alurnya gitu, agar tidak terjadi keluhan berulang. Nah, betul sekali Kak. Jadi memang kita harus memastikan juga nih bahwa peserta JKN itu bisa mendapatkan pelayanan terbaik dan juga sesuai dengan haknya, begitu ya Kak ya. Oke, baik. Saya kira sudah cukup ya Kak. Mungkin dari Kak Ayu ada closing statement yang bisa disampaikan kepada peserta JKN. Baik Mbak Dani, jadi untuk closing statement dari saya, kita tidak bisa menjanjikan cuaca cerah bagi peserta, tapi kita bisa berjanji untuk membawakan payung untuk mereka. Wah, saya ngerasa terharu ya dengan quotes-nya. Artinya apa ini Kak? Jadi artinya kita itu kan nggak bisa berjanji ya untuk kepada semua customer atau peserta untuk selalu mendapatkan yang sesuai harapan mereka. Namun kita bisa berjanji untuk mendapatkan fasilitas yang sesuai dan terbaik untuk mereka. Luar biasa sekali. Saya benar-benar terharu loh Kak. Dari perjuangan teman-teman BPJS 1 untuk bisa memastikan pelayanan yang diterima
diterima oleh peserta JKN itu memang sudah sesuai dengan haknya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Kak Ayu telah kasih menyempatkan juga, waktu Dani. untuk bisa sharing kepada Sobat JKN. Jangan lupa juga untuk Sobat JKN yang ada di mana saja, apabila membutuhkan informasi atau ingin ada pengaduan saat mendapatkan pelayanan di FKTP maupun FKRTL, jangan ragu untuk menghubungi BPJS 1, BPJS siap membantu. Ya, terima kasih Sobat JKN telah menonton podcast Pandai JKN. Jangan lupa saksikan terus podcast Pandai JKN di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.